Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau membuat cemilan untuk anak-anak di rumah. Tapi ternyata setelah matang gak cuma anak-anak yang suka dengan cemilan ini, semua pada suka dengan cemilan ini karena memang rasanya yang enak dan mantap. Nah, mau tahu kan bagaimana cara aku membuat cemilan ini? Yuk tonton videonya sampai dengan selesai ya. Langkah pertama, di sini aku membuat biangnya terlebih dahulu ya. Di sini aku masukkan 200 ml air, 2 sendok makan susu bubuk, 1 butir telur, 1 sendok makan ragi instan, dan yang terakhir ini 2 sendok makan gula pasir ya. Selanjutnya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya setelah tercampur rata seperti ini, lalu ini aku tutup menggunakan serbet bersih. Tutup kurang lebih selama 10 menit. Setelah 10 menit ini aku buka kembali ya. Dan ini biangnya mengembang dengan sempurna, terlihat ya, ini busanya naik ke atas. Ini menunjukkan raginya masih aktif ya. Langkah berikutnya, ke dalam wadah aku masukkan sebanyak 250 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein sedang saja. Selanjutnya ke dalam tepung terigu ini aku tambahkan dengan biang tadi ya. Masukkan semuanya. Lalu ini aduk-aduk hingga biang dan tepung terigunya tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu ini aku tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Lalu aduk kembali hingga margarin ini tercampur rata dengan adonan. Adonan ini sudah tercampur rata, tapi sepertinya ini masih sangat lembek banget. Boleh kita tambahkan ya dengan tepung terigu sebanyak 2 hingga 3 sendok makan. Jangan lebih dari 3 sendok makan ya, karena nanti adonannya akan keras. Uleni seperti ini hingga adonannya kalis. Adonan ini sudah kalis seperti ini ya. Lalu ini kita bentuk bulat dengan menariknya ke belakang seperti ini. Lalu letakkan kembali adonan ke dalam wadahnya. Ini kita istirahatkan ya dengan menutupnya menggunakan serbet selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit ini aku buka. Nah, ini sudah mengembang dengan sempurna ya, mengembang 2 kali lipatnya seperti ini. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan ke dalam adonan ini. Lalu uleni kembali dengan cara menekan-nekan seperti ini agar udaranya keluar ya dari dalam adonan karena sudah kita istirahatkan, dan adoni terus sampai minyaknya tercampur rata. Ini adonan sudah tercampur rata antara adonan dengan minyak sayur yang aku tambahkan, lalu bentuk bulatan besar seperti ini. Dan ini langsung aja ya, bulatan besar ini aku bagi menjadi beberapa bagian bulatan kecil. Nah, bentuk bulatan kecil seperti ini, cubit-cubit ke bagian belakangnya. Letakkan ke dalam loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Lanjutkan ya untuk membentuk bulatan-bulatan kecil seperti ini. Ini terlihat adonannya sudah kalis. Terlihat dari bagian atasnya ya, yang terlihat mulus. Nah, ini adonan terakhir, lalu bulatkan juga seperti sebelumnya. Nah, ini sudah selesai ya, semua adonannya sudah aku bentuk bulat-bulat kecil seperti ini. Lalu bulatan kecil ini aku istirahatkan kembali, aku tutup menggunakan serbet selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit ini aku buka serbetnya dan ini hasilnya. Selanjutnya di sini aku siapkan cetakan. Di sini aku menggunakan cetakan bolu mini. Olesi permukaannya terlebih dahulu menggunakan minyak sayur. Setelah semua sudah kita olesi menggunakan minyak sayur, di sini langsung saja aku masukkan adonan ke dalam cetakannya ya.
Setelah semua adonan masuk ke dalam cetakan ini, selanjutnya pipihkan adonan ini. Aku pipihkan menggunakan tangan saja seperti ini. Pipihkan semuanya ya. Setelah semua kue sudah dipipihkan seperti ini, lalu ini aku tusuk-tusuk menggunakan sendok garpu di bagian atas kuenya ya. Selanjutnya ini kita tinggalkan sebentar, lalu masuk ke tahap selanjutnya ya. Ke dalam mangkuk aku masukkan saus tomat sebanyak kurang lebih 3 hingga 4 sendok makan. Lalu tambahkan dengan saus pasta. Untuk banyaknya sama ya, ini sebanyak 3 hingga 4 sendok makan. Aduk-aduk hingga tercampur rata antara saus tomat dan saus pastanya. Selanjutnya ini aku ambil kembali ya adonan yang sudah aku cetak di dalam cetakan bolu mini seperti ini. Lalu masukkan sausnya secukupnya saja, atau ini aku gunakan setengah sendok makan. Setelah bagian atasnya sudah diberi dengan saus semua, lalu ini ratakan ya sausnya di bagian atas kuenya. Seperti ini, ratakan menggunakan sendok ya, ratakan semuanya. Setelah saus sudah diratakan seperti ini, lalu ini aku tambahkan di bagian atasnya dengan sosis. Setelah bagian atasnya sudah aku beri dengan sosis, lalu di bagian atasnya juga aku tambahkan dengan keju parut. Setelah semua keju parut sudah merata di bagian atasnya seperti ini, lalu ini aku tambahkan dengan saus tomat bentuk zigzag seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan dengan mayones juga di bagian atasnya ya, bentuk zigzag juga sama dengan saus tomat sebelumnya. Setelah bagian atasnya kita tambahkan dengan mayones, di sini aku tambahkan dengan daun oregano ya di bagian atasnya. Tambahkan secukupnya saja daun oregano ini. Nah, ini dia pizza mini yang sudah lengkap dengan topping-toppingnya. Ini sudah siap kita panggang ya. Panggang di atas kompor dengan api yang sangat kecil saja agar tidak mudah gosong di bagian bawahnya. Panggang pizza mini ini hingga bagian bawahnya sedikit kecoklatan. Lalu ini aku bantu ya melihat bagian bawahnya dengan sendok kecil. Nah, aku lihat jika bagian bawahnya sudah sedikit kecoklatan, tutup kue ini. Tutup kurang lebih selama 3 menit. Setelah kurang lebih 3 menit, ini buka kembali tutupnya dan pizza ini sudah matang. Terlihat sudah mengering di bagian atasnya ya. Dan warna coklatnya itu sudah hampir rata. Angkat satu persatu pizza mini ini, keluarkan dari dalam cetakan. Nah, ini aku angkat satu. Ini cantik banget pizza mininya, Masya Allah. Untuk wanginya luar biasa enaknya. Ini dia pizza mini yang sudah aku keluarkan dari dalam cetakannya, dan pizza ini sudah matang, siap untuk disajikan ya. Aku ambil satu pizza mini yang sudah matang, lalu aku belah menjadi 2 bagian seperti ini. Tekstur pizzanya ini super lembut. Sebentar aku cicip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, rasanya super enak. Gimana teman-teman, penasaran gak dengan rasa dari pizza mini ini? Kalau penasaran, yuk buat juga di rumah ya. Aku jamin resep ini resep anti gagal. Dan rasa pizza ini super enak, teksturnya lembut, nggak ngebosenin sama sekali. Pantas aja anak-anak pada suka. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.